Tempat munculnya api iblis adalah pegunungan hijau subur 2 tahun lalu. Tetapi sekarang telah berubah. Banyak retakan sepanjang 10.000 kaki tersebar di dataran. Namun ketika alam api iblis mulai tertutup, lahar yang sangat panas berangsur-angsur mulai mengeras. Di balik kerasnya lahar tersebut, banyak orang telah menemukan kristal misterius. Kristal itu dipenuhi dengan energi afinitas api, sehingga menyebabkan tempat di sana menjadi sangat hidup. Sekarang banyak orang yang telah memburu kristal itu. Selama seseorang mampu menyerap energi dari kristal api, jika orang itu adalah seorang alkemis, bukan hanya daukinya yang menjadi lebih kuat, bahkan api yang dikeluarkan olehnya akan menjadi lebih ganas. Dataran ini telah menarik banyak faksi. Salah satu dari faksi itu adalah aliansi Sky Mansion. Dimanapun aliansi Sky Mansion berada, pasti aula jiwa juga ada di sana. Di dekat markas aliansi Sky Mansion juga terdapat aula cabang dari aula jiwa. Di area sekitar mereka tinggal merupakan tempat yang paling banyak batu kristal. Oleh karena itu, hampir setiap hari aliansi Sky Mansion bertempur melawan aula jiwa. Dua kekuatan pedang saling bentrok satu sama lain. Yang lebih lemah dari mereka dipaksa mundur ke belakang. Pada akhirnya dia pun memuntahkan seteguk darah segar. Jelas yang terluka kali ini merupakan anggota aliansi Sky Mansion. Orang itu bernama Komandan Liu. Anggota aula jiwa yang telah melukainya pun tertawa. Ia menyarankan kepada Komandan Liu untuk segera menyerahkan batu api iblis. Jika tidak maka dia akan mati. Rekan Komandan Liu yang mendengar ini pun menyarankan kepadanya agar dia segera pergi, karena batu api iblis itu sangatlah berharga. Mereka semua telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan batu api iblis ini. Menanggapi hal ini, tiba-tiba terdengarlah suara tawa dari dekat mereka semua. Kemudian tiba-tiba banyak sosok hitam telah mengepung mereka semua. Wajah Komandan Liu menjadi pucat saat melihat ini. Namun rekan-rekannya mengatakan bahwa aliansi Sky Mansion bukanlah seorang pengecut. Kami semua akan melindungi Komandan Liu. Mendengar ini, tangan Komandan Liu mulai bergetar. Ia mengatakan kalau kita semua telah selamat dari banyak pertempuran. Di balik semua ini pasti ada hari-hari yang baik. Oleh karena itu, ambil senjatamu dan seranglah bersamaku. Mendengar ini, semua orang menjadi sangat bersemangat. Dengan cepat mereka semua maju dan menyerang anggota aula jiwa. Seorang yang memimpin pasukan aula jiwa kali ini memerintahkan semua pasukan aula jiwa untuk membunuh ahli dari aliansi Sky Mansion. Mendengar ini, seseorang di belakang lelaki itu mulai mengangguk. Saat dia hendak bergerak, tubuhnya tiba-tiba menegang. Saat ini dia telah melihat tetua yang memerintahkannya telah mati dengan kepala hilang tanpa alasan. Tiba-tiba ruang di belakangnya mulai berfluktuasi dan muncullah Xiaoyan dan juga Sun Er. Kejadian yang tak terduga ini menyebabkan semua orang yang telah bertempur tiba-tiba berhenti. Kelompok aula jiwa sangatlah ketakutan. Mereka bertanya-tanya siapakah orang yang telah muncul. Xiaoyan menatap semua anggota aula jiwa. Pandangan dingin Xiaoyan telah membuat anggota aula jiwa menjadi sangat ketakutan. Setelah berhasil membunuh pelindungmu, semua orang menyadari bahwa pria yang muncul tiba-tiba ini sangatlah kuat. Banyak orang kini telah melarikan diri. Namun sebelum mereka berhasil melarikan diri, Xiaoyan dengan lembut menekan kakinya. Banyak dari anggota aula jiwa tiba-tiba langsung terdiam. Dengan serangan acak Xiaoyan, kini mereka semua telah mati. Kelompok Komandan Liu yang melihat ini pun sangatlah takjub dan mereka berterima kasih kepada Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun memberikan pil obat kepada mereka semua. Banyak orang kini telah bertanya-tanya, siapakah pemuda yang muncul di depan mereka semua kali ini? Selain kuat, dia juga sangat murah hati, bahkan memberikan pil obat kualitas tinggi kepada mereka semua. Setelah itu, Xiaoyan meminta kepada Komandan Liu untuk menceritakan semua yang terjadi. Komandan Liu pun menceritakan semuanya, bahkan klan Xiang telah hilang tidak terkecuali. Hal ini menyebabkan Xiaoyan dan juga Sun Er sangatlah terkejut. Komandan Liu juga mengatakan kalau di dekat markas mereka terdapat aula cabang dari aula jiwa. Aula cabang itu telah dijaga oleh seorang elit doseng bintang 1. Mendengar ini, Xiaoyan pun mengangguk. Segera setelah itu dia meminta kepada Komandan Liu untuk mengantarkannya. Mendengar ini banyak orang sangat terkejut. Sebelum mereka bisa bereaksi, Xiaoyan telah membawa pergi Komandan Liu. Hal ini membuat kelompok Komandan Liu sangatlah khawatir. Sekelompok besar orang ini saling berhadapan. Mereka pun sangat bersedih. Setelah beberapa saat, ruang di sana berfluktuasi lagi. Kemudian muncullah Komandan Liu, Xiaoyan dan juga Sun Er. Semua orang bertanya-tanya bagaimana hasilnya. Komandan Liu mengatakan kalau di masa depan aula cabang itu tidak akan ada lagi. Semua orang terkejut setelah mendengar berita ini. Xiaoyan pun tersenyum melihat ekspresi mereka semua. Kemudian ia pun melangkah pergi. Sebelum pergi, ia meminta kepada mereka untuk menemukan tetua yang bertanggung jawab atas wilayah ini. Di masa depan, kalian semua akan menjadi anggota kelas D dari aliansi Sky Mansion. Mendengar ini, semua orang sangatlah terkejut. Pada akhirnya mereka pun bertanya, siapa nama orang yang telah menolong mereka? Pada akhirnya Xiaoyan pun mengatakan, beritahu mereka bahwa Xiaoyan telah meminta kalian semua untuk menemukan. Semua orang sangat kaget saat mendengar nama ini.
Yang telah membantu mereka kali ini adalah Xiao Yan yang merupakan ketua aliansi junior. Dalam perjalanan, Sun Er mengatakan kalau dia harus kembali ke dalam klan Gu karena hilangnya klan Xi menyebabkan keributan besar dalam klan Gu. Oleh karena itu Sun Er harus kembali. Mendengar ini, Xiao Yan pun menggenggam tangan Sun Er. Ia berjanji kepada Sun Er bahwa dia akan kembali ke alam Gu untuk melamar Sun Er. Setelah itu pada akhirnya mereka berdua pun berpisah. Melihat Sun Er telah pergi, Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya. Dendamnya terhadap Hall of Soul sangatlah membara. Inilah waktu baginya untuk membalas dendam. Dalam mata Xiao Yan nyala api mulai membumbung. Dia sangatlah marah. Tubuhnya bergerak dan fluktuasi spesial lenyap dengan cara yang aneh. Aliansi Sekai Mansion sekarang telah berkembang sangatlah pesat. Banyak sekali faksi besar mulai bergabung. Alam bintang telah mengalami perubahan drastis dibandingkan 2 tahun lalu. Di dalam markas besar, Yao Lao dan yang lainnya sedang berdiskusi. Mereka semua membicarakan tentang pertempuran antara Hall of Soul dan juga aliansi Sekai Mansion. Meskipun mereka semua telah menghancurkan aula cabang, banyak juga para ahli yang telah dibunuh oleh Hall of Soul. Mendengar ini, Yao Lao pun mengangguk. Kemudian Feng Zunze mengatakan lagi kalau Hall of Soul tidaklah terlalu sabar. Bahkan klan Hun telah mengirimkan seorang ahli sejati untuk membantu Hall of Soul dalam melenyapkan aliansi Sekai Mansion. Banyak orang saling berbicara setelah mendengar kata-kata Feng Zunze. Kekuatan yang ditunjukkan oleh aliansi Sekai Mansion selama tahun-tahun ini sangatlah mengesankan. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan Hall of Soul akhirnya menderita kerugian besar. Sehingga pada akhirnya mereka telah mengirimkan ahli sejati dari klan Hun. Lalu Yao Lao bertanya, siapakah ahli yang telah dikirimkan oleh klan Hun? Menanggapi hal ini, Feng Zunze mengatakan kalau klan Hun telah mengirim Hun Mo Qian. Dikabarkan bahwa dia pernah berpartisipasi dalam pembunuhan Xiao Xuan. Mendengar ini banyak sekali orang yang sangat terkejut. Klan Hun sebenarnya sedang mengirim iblis tua setingkat ini. Hal ini berarti mereka sekarang sangatlah bersungguh-sungguh untuk menghancurkan aliansi Sekai Mansion. Lalu terdengarlah suara Xiao Chen yang mengatakan Hun Qianbai. Hampir semua orang terdiam saat mendengar suara ini. Banyak mata beralih kepada sosok Xiao Chen. Setelah mengatakan hal ini, Xiao Chen kembali terdiam. Hanya beberapa orang yang bisa merasakan emosi samar-samar yang telah dikeluarkan oleh Xiao Chen. Leluhur Huo Yun mengurutkan kening. Ia bertanya mengapa klan Hun mengirim iblis tua ini. Apakah mereka tidak takut melanggar perjanjian antara 8 klan kuno? Tetua pertama menerapil menggelengkan kepalanya. Ia mengatakan kalau saat ini klan kuno saling mencurigai. Mereka takut insiden klan Ling dan klan Xi akan terulang kembali. Dengan begitu, siapa yang punya waktu luang untuk mengkhawatirkan klan Hun? Jika iblis tua ini benar-benar campur tangan, kita hanya bisa mengundang leluhur menerapil untuk melawannya. Sedangkan Hun Miseng dan Pak Tua Hun Mo akan menghadapi Xiao Chen. Jika hal ini sampai terjadi, maka orang terakhir dari Aula Jiwa dapat menyerang aliansi kita. Dan itu akan sangat merugikan aliansi Sekai Mansion. Aula menjadi sunyi setelah mendengar kata-kata tetua pertama menarapil. Mereka semua hampir tidak mampu melawan ahli tingkat puncak di Hall of Soul. Namun keseimbangan ini telah dihancurkan oleh klan Hun. Mereka semua merasakan pusing yang sangat luar biasa setelah menghadapi situasi seperti ini. Jika Xian masih ada di sana, maka semuanya akan terkendali. Namun kini Xian telah kembali ke klan Naga Void kuno. Hal ini menyebabkan mereka semua tidak berdaya sama sekali. Aula besar kembali ke keheningan yang sangat menyedihkan. Hanya pada saat inilah semua orang menyadari bahwa badai besar telah terbentuk di atas aliansi. Jika mereka tidak mampu bertahan dari badai, maka semua usaha mereka adalah sia-sia. Tetua pertama menerapil mulai mengatupkan giginya. Saat dia mengatakan jika itu adalah kepala Aula Jiwa, tiba-tiba suara tawa yang jelas memotong perkataannya. Setelah suara tawa itu terhenti, ia mengatakan kalau serahkan kepala Aula Jiwa kepadaku. Mendengar ini, Xiao Chen sangatlah terkejut. Wajah tanpa emosinya perlahan menunjukkan senyuman yang sangat bahagia. Pandangan semua orang tertuju pada asal suara itu. Dan kemudian muncullah Xiao Yan. Tubuh Feng Zunze dan yang lainnya mulai bergetar saat mereka melihat Xiao Yan. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Banyak orang yang sangat terkejut saat melihat Xiao Yan tiba-tiba muncul. Mata Yao Lao menatap tajam ke sosok yang perlahan berjalan masuk. Doki yang besar dan perkasa dalam tubuhnya mulai berfluktuasi. Hal ini membuat kursi yang dia duduki berubah menjadi debu. Tubuhnya mulai bergetar dan matanya sedikit lembab. Selama 2 tahun terakhir, dia sangat mengkhawatirkan Xiao Yan. Banyak orang yang sangat kaget setelah melihat ekspresi dari Yao Lao. Sebelumnya Yao Lao sangatlah tenang. Namun dengan sebab kemunculan Xiao Yan, ekspresi tenang Yao Lao tiba-tiba menghilang.
Xiao Yan dengan cepat menghampiri Yao Lao. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, "Guru, saya telah kembali." Beberapa emosi melonjak dalam hati mereka berdua saat guru dan murid akhirnya bertemu. Yao Lao menyeka air matanya. Wajah tua yang tegang selama 2 tahun terakhir akhirnya menunjukkan sebuah senyuman. Tangannya yang keriput terus menepuk bahu Xiao Yan sambil mengulangi kata-kata yang sama berulang kali. Kini mereka semua sangatlah bahagia karena Xiao Yan telah kembali. Kemudian tiba-tiba Xiao Chen mulai berkata, mengingat kekuatannya saat ini seharusnya tidak masalah baginya untuk berurusan dengan Hun Miseng. Banyak orang sangat terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Lalu Yao Lao bertanya kepada Xiao Yan apakah dia telah memurnikan api teratai iblis. Menanggapi hal ini, Xiao Yan pun tersenyum. Ia mengatakan kalau dirinya hanya beruntung. Setelah kata-kata ini keluar dari mulut Xiao Yan, banyak orang saling bertukar pandang. Mereka semua jelas telah mengetahui betapa mengerikannya api teratai iblis. Akan tetapi mereka tidak menyangka kalau Xiao Yan dapat memurnikannya. Mendengar ini, Yao Lao sangatlah bahagia. Dengan kembalinya Xiao Yan, seharusnya mereka semua kali ini bisa menghadapi aula jiwa. Setelah pertemuan berakhir, Xiao Yan mengobrol dengan Yao Lao yang sangat bersemangat. Yao Lao menceritakan beberapa hal besar dan kecil yang telah terjadi dalam aliansi Sekai Mansion selama bertahun-tahun. Kemudian Xiao Yan kembali ke halamannya yang tenang, tempat yang sudah 2 tahun tidak dia datangi. Tiba-tiba terdengarlah teriakan yang sangat akrab yang penuh dengan kegembiraan. Sosok yang berteriak itu adalah Xiao Xiao. Dia sangat bahagia setelah melihat Xiao Yan dan dengan cepat melesat ke arahnya. Xiao Yan pun tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Xiao Xiao. Kemudian terdengarlah suara hangat dan lembut muncul di depan Xiao Yan. Suara itu mengatakan kalau dia telah menunggu dengan sabar setelah mendengar bahwa kamu telah kembali. Orang yang berkata kali ini adalah Xiao Yixian. Dia menatap Xiao Yan sambil tersenyum dan memancarkan lebih banyak kehangatan dibanding 2 tahun lalu. Xiao Yan sedikit kaget saat dia telah mengetahui bahwa Xiao Yixian telah mencapai tingkat Daoseng. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan 1 bintang Daoseng milik Xiao Yixian. Melihat ini, Xiao Yixian pun tersenyum. Dia mengatakan kalau ini semua berkat darah esensi dari Demon Shen Huang Quan. Xiao Yixian juga mengatakan kalau Cailin belum keluar dari retretnya. Dia dan King Lin telah pergi beberapa kali ke markas Piton bawah tanah 9 tenang untuk melihat Cailin. Ia juga mengatakan tampaknya Cailin sedikit beruntung. Mereka semua bisa merasakan auranya, tetapi tidak bisa memasuki dasar kolam mata air 9 tenang. Mendengar ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Setelah masalah aliansi selesai, dia akan segera pergi ke suku Piton bawah tanah 9 tenang. Untuk sementara waktu, Xiao Yan akan menekan kekhawatiran dalam hatinya. Saat ini yang paling penting adalah menyelesaikan masalah Hall of Soul. Berita kembalinya Xiao Yan menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam waktu kurang dari sehari, berita ini telah menyebar ke seluruh wilayah yang dimiliki oleh aliansi Sekai Mansion. Dalam sekejap, aliansi menjadi luar biasa panas. Tidak ada yang bisa meragukan reputasi yang dimiliki oleh Xiao Yan dalam aliansi. Sementara berita kembalinya Xiao Yan telah menyebar, aula jiwa tenggelam dalam keheningan. Bahkan masalah Xiao Yan menghancurkan aula cabang secara sepintas tidak disebutkan. Tampaknya Hall of Soul diam-diam menelan insiden ini. Sementara dunia luar mengantisipasi tindakan Sekai Mansion dan Hall of Soul, Xiao Yan telah mengurung diri. Dia menjaga halaman yang tenang dan mendengarkan tawa Xiao Xiao yang sangat jernih. Xiao Xiao telah berkembang pesat selama 2 tahun ini. Dia berangsur-angsur berubah dari balita kecil yang berisik menjadi seorang remaja. Saat Xiao Yan menemani Xiao Xiao dan menjadi seorang ayah selama beberapa hari, Xiao Yan telah bertemu dengan King Lin dan Tian Huo Zunze. Saat ini King Lin telah mencapai tingkat Daoseng bintang 1, sedangkan Tian Huo Zunze kembali ke keadaan puncaknya saat dia masih hidup. Selama beberapa hari, Xiao Yan merasakan kedamaian yang sangat tenang. Namun kedamaian itu pada akhirnya akan berakhir dikarenakan waktu pertempuran di antara dua belah pihak telah tiba. Banyak orang telah mengetahui akan terjadi pertempuran besar antara aliansi Sekai Mansion dan juga aula jiwa. Dalam 3 hari terakhir, pegunungan jatuh telah dibanjiri banyak orang. 3 hari berlalu dengan cepat di depan mata semua orang. Ketika sinar matahari pagi menembus awan dan tersebar di tanah pada hari keempat, suara deras angin terus bergema di atas langit. Banyak sosok mulai menuju ke tengah pegunungan jatuh. Tiba-tiba kabut hitam melonjak ke segala arah. 7 sosok perlahan muncul dari kabut hitam. Mereka semua memiliki kekuatan di tingkat Daoseng. Pemimpin mereka adalah Pak Tua Hunmo dan juga Hun Miseng. Seluruh area ini dengan cepat menjadi gelap setelah ke-7 individu ini muncul. Melihat ini, ekspresi semua orang mulai berubah. Mata Hun Miseng menyapu dengan acuh tak acuh pada kerumunan padat di sekitarnya.
Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gunung yang sangat jauh. Tiba-tiba terdengarlah suara tawa yang sangat familiar. Ruang di sisi lain gunung jatuh dengan cepat menjadi terdistorsi dan muncullah kelompok dari Xiaoyan. Melihat kemunculan mereka, banyak orang tidak menyangka kalau aliansi Skymansion memiliki 10 ahli tingkat Daoseng. Mata Hun Miseng tertuju kepada Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan masih hidup. Ia pun bertanya kepada Xiaoyan, "Apakah api teratai iblis ada pada dirimu?" Mendengar ini, Xiaoyan pun tidak menjawab, tetapi dia hanya tersenyum. Menanggapi hal ini, Hun Miseng pun mengangguk. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Ia tidak menyangka kalau klan Xiaoyan telah terbuang, kini telah menghasilkan Xiao Suan kedua. Hun Miseng mengatakan kalau pertempuran kali ini adalah pertempuran hidup dan mati. Jika Xiaoyan kalah, maka aliansi Skymansion akan musnah. Ia bertanya apakah Xiaoyan setuju dengan taruhan ini. Mendengar ini, Xiaoyan pun melangkah maju. Dauki yang sangat dahsyat mulai melonjak dari dalam tubuhnya. Matanya tertuju kepada Hun Miseng. Dengan suara yang sedikit rendah, ia mengatakan kalau dia menerima tantangan dari Aula Jiwa.